Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Hidup kita manusia membutuhkan koreksi dan dikoreksi, kritik ataupun dikritik, mengkritik atau dikritik, meluruskan atau diluruskan. Untuk hal ini saya menemukan 3 model kritik. Saya menemukan 3 model koreksi. 3 model koreksi ini sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada hari tanpa koreksi. Selalu terjadi peristiwa, selalu ada kejadian dalam diri kita maupun orang lain yang menghantar kita maupun seseorang masuk di dalam kesempatan untuk koreksi dan dikoreksi. Model koreksi yang pertama adalah koreksi duniawi. Koreksi duniawi ini adalah ketika kita menjumpai atau ketika seseorang menjumpai kesalahan, keterbatasan, dosa dari sesamanya, tindakannya adalah langsung menyebarkan kepada orang lain, langsung bercerita kepada orang lain, langsung berkata kepada orang lain, tanpa lebih dahulu menyampaikan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Model koreksi duniawi ini akan menghantar kita masuk di dalam gelombang gosip, yakni berbicara tentang kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kesalahan, dan dosa orang lain atau saudara kita kepada sesama kita. Ini adalah perbuatan keji, yakni mengekspos kesalahan dan dosa, kelemahan dan keterbatasan saudara-saudara kita kepada orang lain. Model koreksi yang kedua adalah koreksi persaudaraan. Koreksi persaudaraan ini terjadi ketika kita menjumpai kesalahan, keterbatasan, kelemahan, kekeliruan, ataupun dosa saudara kita, dan kita secara berani, penuh kerendahan hati, penuh kelemah lembutan dan ketegasan roh, mengambil waktu untuk berbicara dari hati ke hati, berbicara langsung kepada orang yang bersangkutan, tentu dengan penuh cinta dan penuh belas kasih, sehingga orang yang bersangkutan merasa tersentuh dan merasa dihargai, merasa dihormati, dan kemudian secara perlahan-lahan orang tersebut akan menyesali atau menyadari apa yang salah dan kemudian akan memperbaikinya dengan hati yang merdeka. Seseorang berubah karena cinta. Seseorang berubah karena belas kasih. Model koreksi yang ketiga adalah dikoreksi oleh Allah. Dikoreksi oleh Allah, cara yang pertama melalui firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya atau mendengar firman-Nya, firman-Nya itu menyentuh hati kita, batin kita,
akan sesuatu yang terjadi di masa lampau ataupun masa sekarang, yang benar-benar membuat kita merasa bahwa kita sungguh jauh dari Tuhan, jauh dari sesama, jauh dari diri kita sendiri, oleh karena kesalahan dan dosa-dosa kita, oleh karena kekeliruan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Dan sentuhan firman ini langsung ke dalam batin kita, ke dalam jiwa kita, yang membangkitkan sebuah pencerahan, sebuah kesadaran yang menghantar kepada sebuah penyesalan dan kemudian melangkah kepada pertobatan. Cara yang kedua, melalui orang lain. Tuhan mengoreksi kita melalui orang-orang pilihannya, yang dengan kesabaran, yang dengan penuh cinta, belas kasih, keberanian, dan ketegasan roh menjumpai kita atau mengundang kita, memanggil kita, dan berbicara dari hati ke hati atas segala perbuatan kita yang telah menimbulkan kesengsaraan bagi kita sendiri maupun orang lain, penderitaan bagi kita sendiri maupun orang lain. Dan dengan cara demikian, kita secara pribadi mengalami sebuah perubahan, kesadaran, mengakui kesalahan, dan lambat laun ada penyesalan yang menghantar kita kepada pertobatan. Cara yang ketiga adalah melalui kejadian-kejadian alam, melalui kejadian-kejadian di sekitar kita, yang secara tidak langsung menimbulkan juga sebuah permenungan dalam diri kita, bahwa kejadian seperti itu atau peristiwa-peristiwa itu telah mengajar kepada kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki sesama kita, lingkup kita, lingkungan di mana kita berada, untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan, di hadapan sesama dan diri kita sendiri. Dan hal ini biasanya terjadi secara pribadi karena kejadian-kejadian alam, peristiwa-peristiwa di sekitar kita menimbulkan sebuah keresahan juga dalam diri kita. Bila itu mengenai kita, betapa sengsaranya kita bila kita belum bertobat. Sehingga apapun yang terjadi, kita rindu bahwa semua itu kita lewati dalam hati yang bersih di hadapan Allah, dalam hati yang suci di hadapan Allah, sehingga kedepannya kita tidak menjadi orang yang sangat sengsara oleh karena kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan atau dosa-dosa kita yang belum kita perbaiki, yang belum membuat kita bertobat. Saudara dan sahabat terkasih, dengan demikian kita sudah melihat bahwa ada 3 model koreksi. Koreksi duniawi, koreksi persaudaraan, dan koreksi dari Allah. Semoga saja ini menjadi sebuah inspirasi dan juga sebuah motivasi bagi saudara dan sahabatku, bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan kesadaran akan 3 model koreksi ini. Dan tentu kita tidak ingin masuk di dalam sebuah gelombang koreksi duniawi yang menghantar kita kepada gelombang gosip, karena gosip adalah perbuatan yang sangat keji. Kita berupaya untuk memilih koreksi persaudaraan dan koreksi dari Tuhan, sehingga hidup kita lebih damai sejahtera. Semoga saudara dan saya diberkati. Amin.